Persiapan alat itu semuanya harus disiapkan. Ini nggak ada isinya ya. Baru keranjang gitu yang alat-alatnya. Ini buka, satu buka. Gunting ada gunting. Ini dicopot dulu. Boketnya mana? 14 itu warna oranye biasanya. 14 ini yang 18. Pendek. Ini yang agak panjang. Oke. Ini kasa ini ya. Nanti kemana saya tusuknya? Ke sana ya. Bisa fokus. Ini. Ini gunting. Ya, kita udah yakin ya, udah perkenalan dulu, perkenalan sama pasiennya, terus kasih tahu maksud, tujuan, tindakan sampai komplikasi, boleh di situ aja bikinnya ya, sambil inform konsen. Bapak setuju dilakukan tindakan, setuju, tanda tangan bapaknya di lembar inform konsen. Nah, setelah pasiennya tanda tangan udah setuju, baru kita persiapan diri, alat, dan pasien. Persiapan diri, kita udah cuci tangan ya, 6 langkah. Terus habis itu pasang handscoon, APD, masker, semua udah pasang. Terus habis itu persiapan alat-alatnya udah disiapin. Ini dah. Habis itu pasien udah diposisikan, bapak duduk. Terus nanti tangannya misalnya ini sebelah mana nih bapaknya? Sebelah kanan nih ya, bapaknya dah kita di lateralnya pasien. Kita udah lakukan, kita udah perkirakan ya dari foto, dia kan sebelah kanan ya fusinya. Jadi kita lakukan pasiennya, kita ngadep ke lateral kanannya pasien. Habis itu kita pastikan lagi posisi ininya yang mau kita tusuk, PF lagi, atau kalau ada USG lagi pasiennya. Udah tahu nih, udah kita PF, lokasinya misalnya di sini, sela iga 6 misalnya, sela iga 6, linea aksilaris anterior, misalnya di situ udah kita marker, kita lakukan tindakan apa? Aseptik. Kita lakukan tindakan aseptik itu awalnya plastik juga ya, kita siapin, jangan lupa saya plastik sampah. Nanti kita punya asisten ya, jadi nggak bisa sendiri sebenarnya, karena kan kita bersih gitu. Nanti si asistennya itu nyiapin beginian, awalnya aseptik dulu sama betadin. Misal betadin, ini udah penuh betadin, terus kita bersihkan yang lokasi udah dimarker. Ini tangannya nggak betul, nggak bisa naik ya pokoknya di sini misalnya melingkar ya, udah tahu kan. Jadi dari tengah itu, dari dalam keluar. Dah, habis itu biasanya bisa 2 kali, saya sekali aja biasanya. Dibuang. Nih nanti minta asistennya buka. Tapi kalau skillnya kalian sendiri ya, buka lah sendiri. Nah sama, dari dalam ke luar. Setelah itu baru kita lakukan anestesi. Ini dengan lidocain 2 ampul. Nah, nanti ini masukin, boleh dipakai beneran. Sayang ya, ya udahlah masukin aja, nanti masukin itu dia sekitar segini lah tuh. Udah penuh nih sama si lidocainnya.
Ini buang ya gelembungnya ya, jadi nanti diginiin, dibuang sampai benar-benar nanti kita nusuk lidokain aja, nggak ada udara yang kita masukin ya. Dah, nanti habis itu kita tusuk nih, cari di atas sela iganya ya, jangan di bawah. Jadi memang benar-benar ini nih kesinilah kita, ini sebelah kanan misalnya, dia bisa miring apa dia nggak masuk kakinya ini. Nah, di situ di sininya, jadi kita raba-raba tuh sini mana sela iganya, terus di atasnya. Jadi di sininya kita lakukan penusukan ya, tusuk pertama, terus habis itu udah ketembus kulitnya, langsung masukin aja dikit. Habis itu agak masuk dikit baru mulai aspirasi dikit, terus tusukin dikit, nanti masukin lagi, aspirasi dulu, terus tusukin lagi. Habis itu sampai nanti habis nih, ini masuk semua ya, ini masuk semua. Habis itu kita proof gini, apa yang keluar ya, biasanya keluar cairan 10 cc warna apa, terus habis itu cabut perlahan. Ini tegak lurus ya, mau gini boleh, tapi jangan miring-miring gini ya. Terus habis itu, nah ini bisa diperiksakan cairannya yang 10 cc dapat ini. Habis itu ini kan kita cabut, ini jangan lupa ditekan gitu, sambil itu marker kita yang kita tusuk di situ, nanti tusuk lagi di situ gitu. Biasanya ada perdarahan, kadang itu juga jadi penanda kita kalau dia berdarah gitu kan. Gampang tuh kita ngelihatnya. Ada yang kadang dia nggak berdarah, jadi itu memang benar-benar kita lihat mana tadi titik yang udah kita tusuk ya, jadi makanya ditandain gini. Di situ minta aboket sama asisten biasanya. Ini aboketnya dibuka nih, jadi yang diambil itu ininya nih. Terus habis itu nih kita tusuk di daerah yang kita udah tusuk anestesi tadi, tusuk lagi perlahan masuk, kita keluarin nih si jarumnya. Nanti kalau ada cairannya keluar, tapi kita giniin, ditutup ya, karena nanti takutnya udara masuk gitu. Jadi kalau misalnya udara masuk jadinya hidropneumotorak, pasiennya udah ada pneumotorak, udah ada cairan efusi, ada udara lagi yang kita masukin, jadinya kan komplit. Jadi kalau bisa ini kita tutup, terus ini kita lepas, baru kita sambungin sama ini, buka aja, gunting bagian ininya ya, bagian pangkalnya itu. Nih, ini digunting. Jarumnya dilepas. Habis. Ya, penting. Nah, yang itu jarumnya lepas. Ini nanti dimasukin ke sini. Tuh. Terus habis itu ini kita lepasin. Nanti ini dinaikin nih. Naikin ke atas. Dekat kita. Itu nanti dibuang ke penampungnya di bawah, biasanya di botol penampung gitu. Nah, di situ kita alirin. Ini kan kita alirin nih maksimal. Ini kalau misalnya kita mau stop dulu, dia batu-batu kuat, kita tunda dulu. Kita berhentiin dulu, habis itu loloskan lagi. Jadi ngalir nih semua nanti udara cairannya ke situ. Nanti ditampung, kita ukur berapa cc yang keluar. Ya sama cairannya, warnanya sama nggak sama yang kita proof tadi. Ya kan kadang ada yang di awal dia kuning, tahu-tahu di bawahnya dia nanti berdarah-darah, hemoragik. Ya udah selesai, udah berhenti, cairannya nggak ngalir lagi, ditutup nih ini. Tutup ini, siapin kasa 1. Nah, kasa mukanya. Kasa kontrak, anggap aja ini bersih ya. Terus dia kita gini ini. Nih, kan dia kecil cuma titik. Ini dicabut, langsung tutup sama ini. Ditekan nih. Tekan baru di HIPAFIX. Ditutup nih lukanya. Bisa 24 jam udah bisa buka. Karena kan kecil gitu. Udah. Ya ini di HIPAFIX ya, di plaster ya. Nah. Berarti dok, termasuk keluarin cairannya pelan, kita nanti kontrolnya pakai ini ya? Ya, pakai itu. Kalau pasiennya batuk-batuk, stop dulu, dinaikin dulu. Jangan dialirin dulu. Tunggu pasiennya agak stabil. Kalau misalnya dia batuk terus, nggak berhenti, ya udah stop aja. Nggak usah dilanjutkan. Udah kebayang? Jadi apa yang kerjakan? Sekarang akan dia